Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak minta waktunya sebentar, Ya. mau bertanya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ya. untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ya. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Mengidentifikasi kasus itu ketika istilahnya yang satu adalah dilema etika itu benar dua-duanya. Ya, dilema etika ketika ada kasus di mana ada dua hal yang benar, tapi harus dipilih salah satu. Nah, itu analisisnya seperti itu. Nah, ketika kita mengkategorikan rujukan moral ya, ketika ada kasus yang menyangkut di luar prosedur, kan? Secara prosedur salah, gitu ya. Nah, itu identifikasinya, tapi itu harus diselesaikan dengan bijak. Baik, ketika ada kasus yang dilema etika itu Pak, yang benar dua-duanya, jadi selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang berbenturan gitu Pak. Jadi dua-duanya sama-sama penting, dua-duanya sama-sama bagus. Jadi bagaimana Bapak cara mengambil keputusannya? Ya. Jadi ketika ada dua hal yang dua-duanya benar tapi berbenturan, harus memilih salah satu. Tetap ada pertimbangan mana yang lebih baik. Karena dua-duanya baik, kami pilih mungkin yang lebih baik, gitu. Jadi pertimbangan seperti itu. Nah, lebih baik dari sisi mana itu ya, yang namanya kebijakan. Jadi dilihat dari kasus per kasus. Jadi dilihat dari berbagai sisi ya Pak ya. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkahnya mungkin akan lebih bijak ketika tidak serta-merta langsung memutuskan, tapi mencermati dulu kasus tersebut, dan tentu sudut pandangnya tidak hanya dari diri sendiri sebagai kepala sekolah. Jadi harus ada keterlibatan masukan lah dari rekan kerja, terutama mungkin Wakasek yang berkaitan dengan bidang yang menjadi masalah itu. Misalnya kalau urusannya kesiswaan misalnya, ya dengan Wakasek kesiswaan, atau mungkin kalau perlu semuanya dilibatkan Wakasek. Intinya tidak minta masukan dulu dari pihak lainnya, itu tidak serta-merta begitu saja mengambil keputusan itu. Ya. Baik, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu adalah ketika bisa dilaksanakan, gitu ya. Keputusannya itu langsung dilaksanakan. Ya, itu kembali lagi ke kesepakatan dengan pihak lainnya. Artinya keputusan itu dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang katakanlah berebut kepentingan itu, gitu. Sehingga keputusan itu, gitu ya, dapat diterima gitu, oleh baik maupun yang dipilih maupun yang tidak terpilih.
kesepakatan semua pihak ya Pak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa? Ya, tantangannya adalah ketika yang tidak terpilih, gitu ya, yang tidak terpilih itu harus, gitu ya, harus memahami keputusan itu, karena dua-duanya benar kan, tapi pilihannya harus satu. Nah, yang tidak terpilih, yang tidak terakomodir kepentingannya itu, gitu ya, itu harus dapat menerima. Tantangannya itu harus dapat menerima keputusan itu, gitu kan? Itu tantangan. Nah, bagaimana mengatasi tantangan itu? Yaitu memberi penjelasan yang logis mengapa, ya. Mengapa saudara yang tidak dipilih sedang memilih yang lainnya, gitu kan? Itu. Jadi tantangannya adalah menyadarkan, gitu ya, dapat menerima keputusan itu pihak yang tidak terpilih, gitu. Jadi membuat dia mengerti gitu kan? Ya, itu. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Karena yang menyangkut kasus itu biasanya insidental, temuannya itu dari keseharian, gitu ya, dari keseharian rutinitas. Jadi tata kalanya itu adalah, prinsip saya adalah lebih cepat diselesaikan itu lebih bagus. Jadi kalau seandainya ditemukan kasus tersebut dan harus segera diselesaikan, tidak menunggu lama. Tapi kalau bisa diselesaikan waktu itu, ya selesaikan, gitu. Kalau harus menunggu esok karena ada sesuatu hal, besoknya, gitu. Jadi tidak dirancang untuk 1 minggu atau 2 minggu atau berapa. Itu prinsipnya lebih cepat selesai itu lebih bagus. Itu mungkin konsepnya, gitu. Jadi insidental aja gitu ya Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Adakah yang membantu atau apa? Ya, untuk mempermudah sebuah keputusan, lebih objektif sebuah keputusan itu, saya tidak mengambil keputusan secara pribadi. Walaupun itu tanggung jawab saya, tapi tetap saya mendengar atau meminta pendapat dari rekan-rekan kerja, terutama Wakasek, gitu. Kalau dalam hal-hal bidang-bidangnya, gitu. Kalau masalah dengan pendanaan misalnya, mungkin ke yang mengelola keuangan, gitu ya. Nah, itu mungkin yang membantu, gitu ya. Yang membantu itu adalah rekan kerja Wakasek atau bendahara misalnya, gitu. Itu mungkin yang sangat membantu, dan itu selalu terjadi seperti itu. Tidak bisa kalau saya itu tidak bisa secara katakanlah otoriter memutuskan sendiri, tapi tetap harus mendengar saran dari rekan lain, gitu. Dari berbagai pihak ya Pak Ya. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa dipetik itu dari berbagai pertanyaan tadi, gitu. Dalam mengambil keputusan apapun, walaupun itu wewenang sebagai seorang kepala sekolah, namun tetap harus
meminta pendapat, meminta pandangan dari para wakase. Ini meringankan beban sekolah, sekaligus juga hasilnya itu akan lebih objektif dalam menghasilkan keputusan itu. Demikian saja Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga pengalamannya sangat berharga. Ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh minta waktunya sebentar. Ini saya punya tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya pengen tanya-tanya pengalaman Ibu di lapangan sebagai kepala sekolah, boleh? Iya, boleh. Baik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dilema etika ya, berdasar pengalaman saya pribadi ketika menjabat sebagai kepala sekolah itu ya ada menemui beberapa hal permasalahan tersebut. Sebagai contoh dalam masalah pengangkatan guru honorer ya, karena menurut kebijakan di satu sisi mulai Januari 2022 itu berdasarkan edaran Bupati tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Namun di satu sisi sekolah kami sangat membutuhkan pada waktu itu, bahkan sampai 4 ruang kelas tidak ada guru pengajar, diantaranya pensiun yang bersamaan gitu. Di situ mulailah dilema ya antara kebijakan dengan kebutuhan gitu. Tapi dalam hal ini saya mungkin mengambil keputusan daripada siswa terlantar mungkin disebut melanggar bukan melanggar dari aturan tersebut. Saya mengangkat tenaga honorer karena memang sangat-sangat dibutuhkan gitu, dengan alasan tadi siswa terlantar jika tidak ada pengajar gitu. Betul sekali ya Bu, ya, dilema antara kebijakan dan kebutuhan ya Bu ya. Betul. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang yaitu ada dua kepentingan yang sama-sama benar dua-duanya ya Bu ya? Untuk pengambilan keputusan tentunya kami bermusyawarah terlebih dahulu ya dalam rapat guru. Kalaupun diperlukan juga dengan mendatangkan komite sekolah. Tapi untuk keputusan itu tetap keputusan itu ada di kepala sekolah gitu. Terakhir dengan mempertimbangkan saran dan ide dari stakeholder yang lain gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya seperti tadi ya, kita mulai dari apa permasalahannya, menganalisis permasalahannya, kemudian setelah didapat permasalahan kita duduk bersama dalam rapat guru, karena rapat rutin itu setiap 1 bulan sekali. Kalaupun ada masalah yang urgent yang harus diselesaikan, kita adakan rapat dadakan gitu. Apalagi permasalahannya yang membutuhkan keputusan atau yang segera gitu. Jadi kita musyawarahkan aja terlebih dahulu. Jadi dengan menganalisis, kemudian rapatkannya ya Bu ya, kemudian baru diambil keputusan bersama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif tentunya maksudnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, seperti pengambilan keputusan kayak rapat itu apa efektif gitu? Iya. Dengan cara mengumpulkan musyawarah dengan rekan-rekan guru atau dengan pihak yang yang ada di sekolah gitu.
apa itu efektif itu Oh. dirasa efektif? Dirasa ya tentu saja, karena dengan bermusyawarah itu kan keputusan tidak hanya sepihak gitu ya. Jadi meskipun hasil akhir kepala sekolah yang menentukan, tapi dengan adanya sumbang saran dari berbagai pihak itu menjadi masukan, menjadi bahan pertimbangan, sehingga keputusan yang dihasilkan itu berdasarkan mufakat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Adakah tantangan gitu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pengambilan keputusan tantangannya? Iya, tantangannya ketika ada pihak yang masih bertentangan atau yang masih dengan argumennya sendiri gitu. Paling itu. Ada pihak yang punya argumen sendiri ya Bu ya, Iya. pendapat sendiri. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung saja diselesaikan di tempat gitu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu segera ya, tidak menunggu jadwal atau membuat jadwal terlebih dahulu, karena saya merasa ketika sebuah permasalahan itu memerlukan penyelesaian yang segera supaya tidak melebar kemana-mana gitu. Takutnya kalau nanti apalagi masalah yang menyangkut di pihak luar sekolah, takutnya akan menjadi permasalahan yang semakin besar gitu. Jadi itu untuk mencegah. Jadi kalau ada masalah segeralah diselesaikan gitu, supaya keputusan bisa diambil. Betul sekali ya Bu ya, disegerakan, tidak Iya, dijadwalkan tidak berikutnya. ditunda, Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk seseorang itu dari stakeholder kami ya, dari warga sekolah juga itu sangat berperan sekali ketika masalah intern sekolah masih bisa diselesaikan oleh warga sekolah. Namun ketika suatu permasalahan itu tidak bisa diselesaikan, kami meminta arahan dari pengawas dinas sekolah. Jadi diselesaikan di warga sekolah dulu, kemudian meminta ke pengawas. Betul. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan mengenai dilema etika? Pembelajaran tentunya sangat berguna ya, sangat bermanfaat sekali, karena menambah pengalaman kinerja saya sebagai pemimpin, juga bermanfaat juga untuk warga sekolah yang lain, untuk guru-guru gitu. Jadi itu merupakan sebuah tantangan, sebuah pengalaman bagaimana untuk bisa jika ada permasalahan yang lebih sulit dari permasalahan yang dihadapi pada saat itu. Nah, menarik sekali Ibu, terima kasih pengalamannya, terima sama-sama. kasih juga waktunya. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.